Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam dan salam sejahtera, sahabat Nusantara. Pada malam hari ini, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon atau Mesti Cirebon kembali menemani sahabat Nusantara. Pada malam hari ini kita kedatangan Cirebon, kedatangan tamu istimewa, tapi sebetulnya bukan tamu, karena beliau adalah akamsi, anak kampung sini gitu. Cuman lama meninggalkan tanah kelahirannya dan mudah-mudahan bisa pulang kampung. Maka tema malam hari ini adalah Awai Enawar Pulang Kampung. Kita membaca berdiskusi dan membaca kumpulan sajak kepada hati yang terkoyak atau turbulensi dalam kumpulan puisi Turbulensi. Di sebelah kiri saya ini langsung ada penulis penyairnya, langsung ada Pak Awai, Dr. Awai Enawar. Selamat malam Pak Awai. Ini pulang kampung. Setelah orang Cirebonnya Kim Ngolosari Kimlak ya. Melaku. Orang Cirebon hari ini nggak tahu ada istilah Kimlak gitu. Menemani Pak Dr. Enawar, nah, ini ada Mas Dani Mardani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini salah satu tokoh muda Cirebon. Nah, hari ini menjadi anggota DPRD ya. Nah, mudah-mudahan berikutnya DPR RI. Amin. Pak Awai, kita ngomongin Pak Awai dulu. Kalau Mas Dani ini langganan khusus di channel Mas TV. Pak Awai ini lahir dan agak besar sedikit di Cirebon, di Losari. Mungkin pas SMA ya. SMA mulai sampai SMA di Losari. Perguruan tinggi memilih di Jakarta, di salah satu kampus terbaik di Jakarta. Lalu sempat ditawari menjadi pegawai negeri sipil, menolak, lebih memilih menjadi tukang kardus, ngumpulin rongsokan dari kardus, plastik dan rongsokan hati lah, ya kan? Khas Cirebon. Itu Pak Awai. Nah, secara kebetulan beliau hari ini di kesibukannya menulis puisi, juga beliau nyambi sebagai Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ya, sekaligus jadi Direktur Komunitas Siti Hinggil, Pembina Teater Cahaya UMT Indonesia. Ini banyak sekali. Alumni Teater Stepa Losari. Wah ini ya kan. Ini teman-teman Stepa yang ini bisa kumpul nih, ada di pojok nih teman-teman Stepa. Baik. Sahabat Nusantara, sebelum kita membedah atau berdiskusi, berdialog tentang karya proses kreatif dari Pak Awai Enawar Turbulensi, hadir menemani kita pada malam hari ini Bunda Literasi Kota Cirebon, itu Ibu Hajah Eti Herawati. Beliau juga nyamar sebagai wakil wali kota Cirebon. Kita beri kesempatan Ibu Eti Herawati membawakan satu karya dari Enawar. Kita beri aplaus buat Ibu Eti Herawati. Seandainya karya Awai Enawar. Seandainya siangku berawal dari pagi yang indah, maka malamku pun bermandikan sejuta bintang. Kan ku petik satu untukmu kekasihku. Seandainya malamku bermula dari siang yang gemilang, maka pagiku adalah sejuta harapan membentang. Kan ku semaikan satu untukmu kekasihku. Seandainya langkahku berawal dari doa-doa, maka hariku pun menuai ribuan anugerah. Kan ku semaikan satu untukmu kekasihku. Seandainya ingatkanku dilandasi kisah berseri, maka hari depanku bergulir tanpa sanksi.
kan kupastikan langkahku untukmu, kekasihku. Seandainya Indonesiaku dari Sabang sampai Merauke, maka kelok jalanku adalah keyakinan tentang perbedaan. Kan ku cabut pertentangan dari hatiku untukmu, kekasihku. Seandainya Indonesiaku adalah bentangan hutan tropis menghijau, maka jantungku adalah hijaunya panen raya dan umbi kayu. Kan ku tanam hatiku untukmu, kekasihku. Karya Awai Enawar, Tangerang, 27 November 2011. Terima kasih. Kita beri aplaus buat Ibu Eti Herawati. Wah, beliau membacakan salah satu puisi seandainya punya Pak Awai. Pak Awai boleh pegang mikrofon. Saya tidak mau nanya karena beliau itu adalah guru saya. Kalau saya nanya terkesan saya bodoh. Jadi biarkan saja Pak Awai sendiri yang akan menjelaskan bagaimana proses kreatifnya. Saya nggak enak kelihatan bodoh di depan guru kan. Nilainya nanti bisa itu. Silakan Pak Awai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ibu Wakil Wali Kota yang sangat kami hormati, Bapak Dewanku pakai hak, itu artinya dengan hati, yang sangat kami cintai, komunitas Porkoci yang sangat luar biasa. Saya bahagia bergabung dan berkumpul dengan Porkoci. Teman-teman seniman, budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta para penggiat seni budaya di Cirebon yang luar biasa sehingga membuat Cirebon tetap bertahan walaupun saya lama tidak pulang kampung. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sangat saya banggakan, proses kreatif seorang penulis atau perangkai kata atau sombongnya sastrawan ini sangat-sangat personal. Setiap orang berbeda-beda, ada yang menciptakan suasana kesunyian dalam pertapaan, baru hadir pertautan antara pengamatannya, emosinya, dan kehendak idealnya kemudian dimuntahkan dalam rangkaian kata, dalam rangkaian kalimat, dalam satu buah gugusan literasi yang biasa disebut sebagai sastra. Sastra memang sebuah karya seni, sama seperti seni-seni yang lain, seni musik, seni lukis, seni tari dan seterusnya, yang lahir, karya itu lahir selalu dari sebuah kegelisahan. Kegelisahan yang terjadi karena ada gap, ada stagnasi antara fakta dan keinginan, baik keinginan universal maupun keinginan personal. Hanya saja yang membedakan di antara seni-seni tadi adalah medianya. Ada yang menggunakan media denting, ada yang menggunakan media kanvas, bahkan Mas Agus sudah mulai mengotak-ngatik kaca dan meremas paku. Ada yang menggunakan media bahasa. Sastra salah satu karya seni yang menggunakan media bahasa. Oleh karenanya perilaku sastra seringkali nampak lebih vulgar kalau dia sedang mengkritik, nampak lebih romantik kalau dia sedang jatuh cinta, nampak lebih menakutkan kalau dia sedang grogi atau terprovokasi. Mengapa? Karena media yang dipilihnya. Beda soalnya ketika kita menautkan rasa suka kita dengan objek seni lukis misalnya. Di sana sangat lembut dan tersembunyi. Bahkan ada sebagian dari orang-orang yang melihat, menyimak dan menikmati karya seni belum lagi mampu menangkap tema, menangkap
klimak dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya perlu seorang kurator, perlu seorang penerjemah. Tetapi kalau karya sastra, even di dalamnya termasuk karya sastra, termasuk di dalamnya adalah syair-syair lagu, termasuk lagu dangdut. Ini sangat ekspresionis. Kalau benci, muncullah kata yang base lainnya benci. Kalau cinta, muncullah kata yang tidak jauh dari cinta. Kira-kira nah, saya kebetulan sekolahnya di bahasa dan sastra. Itu sebabnya kegelisahan saya, keterpukauan saya, keheranan saya, kekangenan saya, termasuk di dalamnya adalah kegrogian saya, sering saya ungkapkan melalui media, menggunakan media bahasa. Itu sebabnya teman-teman sering ngomong saya sebagai penyair. Padahal kalau dirujuk dari konsistensi saya, sampai dengan usia 59 tahun ini, saya baru punya satu kumpulan puisi. Puisi saya berserak di mana-mana, sebab saya termasuk jenis pantura lah ya. Makhluk-makhluk pantura itu ekspresif. Jadi ketika hadir keinginan untuk menulis, apapun medianya, mau itu kardus bekas dibalik, mau itu ada mesin ketik, ada komputer, ada HP, termasuk triplek, potongan triplek, atau truk sekalipun, dalam kurung kutunggu jandamu, maka dilesakkanlah kegelisahan, kekaguman, ketertarikan, kesangsian dan seterusnya. Itu salah satu kelemahan saya, sehingga banyak yang berserak, ada beberapa yang bisa saya pungut kembali, tapi juga ada yang belum. Jadi sebetulnya saya grogi kalau disebut sebagai penyair karena konsistensi saya, baik dalam karya yang didokumentasikan maupun dalam perilaku keseharian. Jarang sastrawan yang hari-harinya menjadi pemulung. Saya ketua paguyuban pemulung Kota Tangerang. Hari-hari saya berkutat dengan puisi konkret. Ada kardus yang masih bagus, ada kardus yang sudah lecek, ada plastik, ada sabun dan seterusnya dan seterusnya. Dan menurut saya tidak ada soal bahwa seorang penyair memiliki kompleksitas hidupnya, merenungkan kompleksitas hidupnya, dan salah satu yang harus dia sumponi adalah daya hidup. Maka apapun profesinya, menurut saya tidak ada halangan seseorang untuk menjadi sastrawan, menjadi pelukis, menjadi perupa, menjadi whatever lah, apa saja. Yang pasti marilah kita mulai hari ini, sombong amat ya saya mengajak. Mohon maaf. Kita kan pantura. Berpeka-pekalah terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap alam, dan terhadap Tuhan. Kalau kita sudah memiliki kepekaan itu atau memaksakan diri untuk mulai berpeka-peka, bentuknya macam-macam. Ada amarah. Amarah itu hadir karena kita suka, karena kita cinta. Ada kagum, ada sanksi dan seterusnya. Insya Allah kalau kita komunitas orang Cirebon, Porkoci, memiliki kepekaan yang paripurna untuk membangun dan menenggerkan kota Cirebon sebagaimana yang ada di imajinasi kolektif orang-orang Cirebon, bisa dimulai. Mari kita mulai dengan kepekaan tentang apa saja, bahkan tentang rindu kita yang seringkali tidak berpaut. Oke. Ini saya sebenarnya mau banyak nanya, cuman takut dibilang bodoh. Baik, setelah ini kita akan perbincangkan tentang turbulensi. Namun sebelum turbulensi, kalau puisi dibaca sama penyair itu biasa. Tadi sudah dibacakan sama politisi, Ibu Eti Herawati. Nah, sekarang akan dibacakan puisi oleh salah satu owner kopi hitam legam, Mas Choi Miracle. Kita beri applause buat Mas Choi Miracle. Hanya imaji. Seandainya aku bukan koruptor,
rasanya hidup ini seterang ini. Seandainya aku tidak jadi korupsi, pastilah gedung ini kumiliki. Korupsi dan korupsi asik sekali. Segala yang ku mau bisa ku beli. Cinta dan sukaku suka-suka. Bisa nempel di mana saja, menyelinap kapan saja. Dan kupaksakan kepada siapa saja. Waduh, kenapa semua bisa sunyi? Apa yang ku mau tak pernah kutemu. Jangankan presiden atau menteri, jadi diri sendiri saja tak berani. Karena semuanya hanya imaji. Jangan-jangan Indonesiaku adalah negeri mimpi. Karya Awai Enawar, Tangerang, 25 Januari 2015. Kita beri aplaus buat Mas Choi Miracle ini. Yang biasanya main sulap baca puisi. Tangannya ada rokoknya pasti. Iya kan? Yang biasanya kopi baca puisi. Jadi ini puisi yang memasyarakat, Pak. Nanti masih ada lagi, ada teman-teman pengusaha juga nanti baca puisi, ada seniman juga ada nanti berbagi baca puisi. Pak Wai, jelaskan secara singkat kumpulan puisi turbulensi. Kumpulan sajak kepada hati yang terkoyak. Saya tidak terkoyak. Tendensi moderator kita. Kata turbulensi akrab di dunia dirgantara. Agak dekat aja Pak Wai, mikrofonnya Pak Wai. Iya, nomenklatur turbulensi itu akrabnya dengan dunia dirgantara. Maka ketika ada teman yang mencoba membuka buku ini, kemudian mencari puisi yang baseline-nya udara, tidak ketemu, dia bertanya, ini turbulensi apa? Ketika pesawat berada pada titik singgung yang dipengaruhi oleh kekuatan angin dari berbagai arah dan tidak kongruen dengan arah pesawat bisa mengalami turbulen. Yang paling fatal, pesawat bisa patah jadi dua. Di dalam puisi ini turbulensi hati yang saya otak-atik. Hati siapa? Tentu saja hati saya. Oh, bukan Pak Dhani, bukan? Bukan Pak Dhani. Kalau Pak Dhani nampaknya hatinya super teguh. Iya. Kelihatan dari wajahnya. Mengapa hati menjadi terkoyak? Seperti saya katakan di awal bahwa setiap orang punya persoalannya masing-masing, punya gayanya masing-masing, punya permenungannya masing-masing, dan punya ekspektasinya masing-masing. Ketika sesosok tokoh duduk di posisi politisi, misalnya sebagai anggota DPRD, pasti memiliki kegeraman. Sebab saya yakin DPRD seluruh Indonesia tidak mungkin mampu
merepresentasikan seluruh keinginan anggota-anggota dewannya. Maka ketika ada keinginan yang tidak tercapai, ada ketidakseimbangan yang membuat jomplang situasi antara keinginan dan fakta, setiap kali orang merasa terganggu. Kemudian dia merasa saya harus berbuat apa. Ini merupakan refleksi atau positioning seseorang terhadap kasus itu. Di dalam buku Turbulensi, keterkoyakan hati sang penulis ini beragam. Ada tentang cinta, ada tentang alam yang kian hari kian ranggas, ada tentang mineral yang setelah 75 tahun kita baru punya smelter, selama ini dikuras habis tanpa negara ini tahu yang dibawa itu apa saja. Nah, persoalan-persoalan ini membuat seperti yang saya katakan di awal tadi, membuat seseorang memiliki daya renung dan bagaimana mengekspresikannya. Kalau kita lihat mahasiswa bergerombol kemudian meledak-ledak di depan gedung dewan, di depan gedung wali kota, di jalan-jalan, itu pilihan ekspresinya. Seorang penyair, ekspresinya yang disebabkan karena kegeramannya, karena kegelisahannya, dituangkan dalam rangkaian kata atau kalimat yang kemudian disepakati sebagai sebuah puisi. Saya pikir lagu-lagu dangdut juga banyak yang isinya protes sosial. Secangkir kopi. Secangkir kopi misalnya. Atau lagunya Rhoma Irama itu zaman dulu rupiah. Itu kritik pertama yang dilakukan oleh dangdut. Oleh karenanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, persoalan puisi itu adalah persoalan personal. Tetapi di dalam personal itu, setiap personal memiliki semacam spektrum yang antar personal bisa jadi memiliki garis interseksi atau keterkaitan. Itu sebabnya ada tes personal yang universal. Nah, berangkat dari sanalah puisi-puisi lahir, dan dalam Turbulensi ada banyak kritik, ada banyak hujatan pada diri sendiri, ada banyak sanksi, bahkan atas mazhab-mazhab yang sering kita lihat, yang satu berteriak Allahu Akbar, yang di sana Allahu Akbar menghunus pedang yang sama, tapi saling potong, saling tikung, dan saling sangat ingin menghabisi. Tuhannya sama, kitabnya sama, nabinya sama, tapi tafsirnya berbeda. Ini yang menyebabkan semua orang memiliki peluang untuk turbulence. Hanya saja kita sebagai manusia kreatif, alhamdulillah dianugerahi segala macam kita oleh Sang Maha Kuasa. Acap kali dia mampu menyelesaikan turbulen jiwanya, tergantung kedalaman persoalan. Kalau persoalannya antara aku, kau, dan bekas pacarku, it's simple. Tapi kalau persoalan yang dia usung adalah persoalan negara, sementara negara memiliki kapasitas dan mekanisme yang seringkali para pemrotes itu tidak paham, maka turbulen seringkali berjalan lama dan bahkan berabad-abad. Hari ini menurut tafsir saya, mohon maaf Kang Dani, Indonesia masih berada di wilayah turbulen. Ini kapal belum on the track, masih banyak gangguan, apapun motifnya. Ada motif personal, ada motif komunal, ada motif kuantitatif, ada proses kepemilikan di sana, ada juga motif kualitatif. Jadi di dalam turbulensi tidak hanya kapal yang turbulen, bahkan kita punya peluang untuk turbulen apabila kita belum kelar dengan orientasi pribadi. Oleh karenanya sangat penting kita melakukan orientasi pribadi. Siapa saya? Ada di mana saya? Harus ngapain saya? Ini salah satu tahapan-tahapan agar kita bisa melerai ketika kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun turbulen itu berpeluang nempel pada diri kita. Kira-kira seperti itu. Iya, orang ketemu cara wong Lesaris. Pas ketemu kagum aku, ngomongnya nambah apik. Wong Nusantara ora ngerti ora apa-apa, sing penting wong cerep sing ngerti ya.
Urusannya apa kudu ngerti kabeh. Baik, Pak Awai. Memang saya tidak bertanya, Mas Dani. Dari awal saya katakan saya tidak bertanya. Kalau saya bertanya saya nampak bodoh di depan guru saya kan. Nilainya jadi tidak baik. Nah ini Mas Dani, kalau puisi dibaca dan dipahami oleh para penyair itu biasa. Sampean sebagai politisi atau politisi sudah rame Pak bikin puisi juga, dibaca dan dikritisi sama penyair. Nah sekarang ini penyair dikritisi, dibaca dan karyanya oleh politisi. Nanti setelah Mas ini nih ada yang mau nyanyi nih, ada yang mau baca puisi. Ini Mas Agus Gemblung, beliau adalah salah satu perupa di Cirebon. Beliau juga pernah menulis puisi. Saya tahu beliau puisinya banyak juga, cuman saya kenal sama beliau itu bikin puisi dia. Sampulnya warnanya merah, tapi judulnya saya lupa. Maklum karena sudah ubanan. Itu ada Muludan di Kesepuan. Kita beri aplaus buat Mas Agus Gemblung. Bukan khotbah 2. Awai Enawar. Amuk, amuk, lahir dari tafsir liar tanpa arah. Keserakahan dan lapar adalah arah kesembilan, tidak berpenjuru. Namun jelas dan bisa ditapaki jutaan mulut menganga. Bubat, bubat, manajemen perlawanan purba tanpa perhitungan saling semangat berontak. Pada durjana, pada perangkat penindas durjana, irama porak-poranda kembali hadir panas dan menyesakkan. Untayan gugus pulau NKRI meleleh, kusut dan sulit diurai. Haruskah Tuhan, aku butuh dekapmu, aku rindu ayat-ayat suci. Kita beri aplaus buat Mas Agus Gemblung. Baik, makasih Mas Agus. Nanti kita bahas karya Mas Agus. Sahabat Nusantara, ini karena kita sekarang berada di gedung Ekraf gitu, ada juga penyeduh kopi hitam legam Mas Coy di pojok sana. Teman-teman yang mau kopi boleh langsung berhubungan dengan Mas Coy, atau yang mau pesan online bisa hubungin sini nomornya nih. Mas Coy ya. Mas Dani, coba Mas Dani kan sudah baca karya-karya Pak Awai. Menurut Mas Dani gimana nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kampleng dan tentunya yang kami banggakan Pak Awai. Ya tentu saya sebagai penikmat sastra tentunya sangat apresiasi ya, terkait dengan buku Turbulensi yang mungkin tadi sudah sedikit banyaknya dijelaskan. Saya melihatnya bahwa ternyata karya sastra sebagai sebuah bentuk ekspresi yang kemudian dinarasikan dalam bentuk tulisan, ini juga esensinya tidak hanya sebatas yang diorientasikan dalam kaitan kepentingan rangkaian bahasa, tapi saya memahaminya kalau saya melihat beberapa puisi yang saya pernah baca, termasuk salah satunya ini ada satu puisi yang mewakili perasaan saya mungkin sebagai wakil rakyat, yang berjudul tentang sidang wakil rakyat. Ini begitu luar biasa. Untuk itu tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Awai ini. Jadi tentu bicara terkait dengan karya sastra yang mungkin tadi disampaikan, hampir-hampir Bung Kampleng saya tidak mengenali Pak Awai ini pada saat tadi mengutarakan terkait dengan karya sastra itu, karena yang saya kenal beliau dalam kehidupan keseharian dengan statement yang tadi disampaikan dalam mengurai karya sastra beliau ya, kami seperti bahwa beliau sedang membaca sebuah karya sastra
bukan sedang menyampaikan sebuah statement atau pernyataan-pernyataan. Makanya sempat dalam benak saya itu yang disampaikan temanya apa kan? Iya, karena begitu luar biasa rangkaian kata diuntai, begitu luar biasa, dan jadi wajar kalau kemudian Bung Kampleng sekian tahun tidak ketemu, terus kemudian ketemu dengan disajikan statement-statement yang begitu luar biasa, ya, membius, dan tentunya cukup layak untuk dinikmati. Beberapa judul-judul puisi yang begitu luar biasa, tentunya mungkin tadi Ibu Eeng juga sudah membacakannya, akan menjadi varian rasa sebuah sastra ketika dibacakan oleh berbagai kalangan nih. Ada pengusaha, ada penyeduh kopi, ya kan. Terus kemudian juga ada seorang ahli seni rupa dan lain seterusnya. Nah, jadi saya melihat bahwa karya sastra ini begitu luar biasa, sehingga saya juga terinspirasi kalau suatu saat saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan-pandangan umum politik saya, itu yang sekiranya bisa bernilai sastra. Nah, begitulah. Ini menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa. Atau merayu pemilih lah ya. Iya, atau merayu pemilih lah gitu. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk sastrawan yang kita banggakan kesempatan malam hari ini. Baik Mas Andi, sahabat Nusantara, hadir juga di kita ada beberapa musisi akan membacakan satu buah puisi karya Pak Awai. Ini ada Mas Wai Steve Wai. Wah, ini sama-sama Wai, Awai dan Steve Wai. Jadi kita beri applause buat Mas Wai Steve Wai. Mencari lagi dalam dirimu, bertanya lagi dalam diriku, tiada usai menderap langkah, tiada henti mendegup jantung. Ku berlari mengejar dirimu, sudahi sanksi, hentikan mimpi, lerai amarah yang tiada henti, sunyikan sanksi, tenangkan hati. Berabad sudah tafsir
ditafsir, perkataan tak juga berakhir. Atas nama sabdamu, mereka kan menerjang. Dengan dalih firman-Mu, mereka menghadang. Sudahi saja amarah, sudahi saja angkara. Matahari dalam takdir bagiku. Matahari adalah takdir bagiku, sedang rembulan kelengkapan indah malamku. Sudah saja amarah, sudah tiada angkara. Kau tahu Dia Maha Penyudah. Kita beri plus buat Wais Tiboy. Wah, main gitarnya nih ting 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 ting. Ternyata sastra bisa bersentuhan juga dengan ting 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 dengan gitar. Ya Pak Wai ya. Nanti kita akan juga ada teman-teman dari pengusaha juga. Nah, akan baca puisi. Jangan usaha terus lah, sekali-sekali baca puisi ya. Pengusaha ini kebanyakan usaha harus baca puisi. Jadi itu yang sedang kita lakukan Pak Wai, agar puisi bisa bersentuhan langsung. Jadi puisi ini tidak sekedar berada di rak-rak buku sebagai pajangan seperti kitab suci yang lain gitu ya, berjejer di rak-rak buku, tapi kedalaman dari pemikiran, bahasa dan gagasan tidak sampai kepada masyarakat. Tapi Bung Kapleng, mungkin ada satu hal yang ingin juga saya coba ini ingin saya coba ketahui. Apakah seorang penulis sastra juga mampu mengekspresikan sastranya itu sendiri? Boleh. Apa tidak? Kita boleh. Kita nanti jadi ini sahabat Nusantara nanti di penghujung saya kita ingin ada inilah, kita ada tantangan lah buat penulis kita ini. Nanti Pak Wai baca puisi. Iya, kalau
Karena saya tahunya beliau itu selain sebagai penyair, beliau juga menulis naskah drama, bahwa aktor di beberapa pertunjukan, menyabat beberapa. Artinya gini, Bung Kampleng, jadi statementnya, pernyataan-pernyataannya aja saya sangat menikmati sekali. Baik. Saya bisa membayangkan kalau saya bisa menyaksikan langsung ya kan, ekspresinya dalam menyampaikan karya sastranya. Baik, dulu kalau di konsernya dia itu tiketnya mahal, jadi mau gratis nih. Baik, sebelum Pak Awai kita beri plus dulu buat Mas Deden Kusnan. Beliau adalah salah satu pengurus dari pengusaha muda Indonesia. Kita beri plus buat Mas Deden. Dalam lipatan sejarah, amuk mengamuk menuntut garisnya, garis sejarah bangsa, gagal menuntun agenda karena catatan kemarin tak bertanggal. Hari pun menolak singgahnya. Semua membisu bagai patung tak mau bersaksi. Kesaksian ditunda, bahkan gugur dalam pengalihan peristiwa. Dari Mataram hingga Reformasi, gelombang arus rakyat berada dalam objek derita. Derita sebagai koloni yang kehilangan haknya. Derita sebagai alat pengalih persoalan, kehilangan akal sehatnya. Dari Ronggo Warsito hingga Hana Francisca, catatan sejarah mengonggok sebagai ratapan keluh. Gugatan dan pledoi berterbangan, udara kosong, mengaburkan delik kaus besar dalam amuk, menadirkan ras atas nama kearifan dan ketidakberdayaan para pemeluk bungkam. Amuk mengamuk, garis tak lagi tentukan arah, dan ketika ras diperdaya, tercabik dan ambrol eksistensinya. Negara hanya mampu melipatnya tanpa maaf, seakan tak berdosa. Harian sejarah harus kembali dimulai. Ternyata pengusaha juga bisa baca puisi. Pak Awai. Luar biasa ini, keren. Kang, makasih Kang. Baik, sahabat Nusantara, sebelum sama-sama kita saksikan Pak Awai Nawar membacakan karya-karyanya, kita ada teman-teman Forkoci yang juga menulis puisi, membacakan karya dari ketuanya ya, Ketua Forkoci. Silakan perwakilan dari teman-teman Forkoci yang ingin membaca puisi. Kita beri aplaus. Oke. Mas, bisa kenalan dulu Mas? Iya. Ini siapa? Nama siapa? Idai. Mas Idai. Mas, jelaskan ke kami sahabat Nusantara ini, Forkoci itu apa Mas? Forkoci itu sekarang berbentuk LSM. LSM. Oh, apa itu forum? Forum kerukunan orang komunitas orang Cirebon. Orang Cirebon. Pak Awai bisa ikutan nanti Pak Awai. Ini orang Cereb gitu. Siap. Mau baca puisi ya? Karya siapa ini? Karya Ketum. Oh, karya ketumnya ya. Iya. Siapa namanya Mas ketumnya? Maria Dinata. Maria Dinata. Kita beri plus buat Mas Idai. Kamu tentang harapan, hujan, dan genangan sunyi. Begitu banyak sajak tentangmu berdesakan di langit kamarku, tapi aku tak mampu menulisnya. Tak satu pun
Tak satu pun membuka pintu pergi setelah menjelang hingga larut. Semua adalah kamu, tentang kamu. Dan aku sekarang bersembunyi dari kepedihan yang tak siapapun bisa membayangkan isi hatiku. Jalanku nanar di gilas usia. Kamu pergi, aku terdiam. Aku lebih memilih melanjutkan hati ini mencari tempat walau untuk sekedar singgah barang sebentar. Kadang cinta hanya sebatas keheningan asap rokok. Terlalu panjang untuk menuliskan cerita dibanding mengingatnya. Setiap frame begitu nyata di kepalaku. 11 September 2011, Maria Dianata, Ketua Umum Forkoci. Terima kasih, plus buat Idai Forkoci, keren. Nanti sebentar lagi akan terbit kumpulan puisinya ya, teman-teman Forkoci. Pawai bisa jadi ini nih. Bisa jadi. Mas Tani ada yang mau sampaikan, Mas Tani? Iya, tadi mewakili pengusaha sudah, ya, kemudian ada politisi, kemudian juga ada seniman kayak Mas Agus Gembluk. Nah, kita juga hadir ada Kang Khotibul Umam. Oke. Beliau seorang tokoh agama, kiai muda, ya kan, pengasuh pondok pesantren yang baik. Saya kira juga boleh, rasa-rasanya perlu diberikan kesempatan. Wah, ini. Sahabat Nusantara ini kalau hadir di sini penuh nih, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ini banyak tokoh. Mas Khotibul Umam dipersilakan, berikan tepuk Mas. Tangan yang meriah. Beri plus buat Mas Khotibul Umam. Pak Kiai. Saya akan bacakan judul puisinya bukan khotbah 1. Karena bukan kiai, saya merasa tak pantas berkhotbah. Lantaran bukan pendeta, biksu atau bante, tidak mungkin berkhotbah. Saya sekedar rakyat yang lahir setelah jutaan khotbah dikumandangkan. Saya seonggok rakyat yang dititipkan Sang Maha Penitip, bersinggah di sini di negeri subur makmur, gemah ripah loh Cinawi dan gegap gempita. Saya tidak menduga subur makmur berlawan kata dengan meranggas dan miskin. Saya juga tidak pernah jumpa suasana gemah ripah loh Cinawi, tapi kalau gegap gempita kami merasakannya saban hari. Gegap gempita karena lapar dan dilaparkan, karena bodoh dan dibodohkan. Gegap gempita karena sanksi. Sanksi pada negeri yang terus digali, seisi bumi dirampas minggat tak kembali, seisi nurani luruh terkulai dicabik dan dikhianati, daulat rakyat dikhianati. Indonesiaku terguncang diganyang pengkhianatan nurani. Sekte baru memberangus konsep kepemilikan beradab, sekte korupsi. Tanpa pandang bulu, sekte baru mengendap dan menyelinap. Semangat korupsi ada di mana-mana, nafsu berkorupsi menggenang di otak para pemeluk agama-agama. Bahkan bila kita merasa ateis, sekte korupsi bisa mengalir lembut dan menghangat, tidak hanya dalam pembuluh nadi,
bahkan pada setiap helai tikungan kapiler dalam tubuh, bergerak ke seluruh sel dan mengganggu pertumbuhan neuron trans. Kita berada di ambang batas kesadaran. Hukum dan perundang tak mampu menahan sekte memabukkan. Amuk dan bubat harus disiapkan untuk melawan korupsi. Amuk dan bubat harus dimulai. Terima kasih Bang Kalem. Terima kasih Pak Kiai. Beri aplaus buat Kiai ini. Luar biasa ini. Biasanya doa, sekarang jadi saya merinding ya Pak. Merinding nih baurannya. Baik sahabat Nusantara, tiba di penghujung penyair yang akan membacakan beberapa karyanya. Namun sebelum Pak Awai membacakan karya-karyanya, saya pengen nanya sekali lagi Pak Awai. Satu pertanyaan Pak Awai. Ini sudah lama meninggalkan kampung halaman dan sekarang kembali ke kampung halaman. Bagaimana sekarang keberadaan kampung halamannya Pak Awai? Menurut Pak Awai. Ada yang tidak berubah, ada yang berubah. Kampung halaman saya seperti itu faktanya. Ada yang berubah, tapi perubahannya rada kurang sesuai dengan harapan-harapan. Bahkan tadi Mas Dani bilang, di beberapa persoalan nampaknya Cirebon nyaris ya, artinya belum kehilangan. Nyaris kehilangan baseline sebagai sebuah kota tua yang punya sejarah kuat. Bahkan kita menjadi arif dan bijaksana, kita kenal kiblat. Bisa jadi untuk wilayah Nusantara, Cirebon adalah pusatnya. Jadi kalau saya harus berseloroh, mungkin kepada Mas Dani dan teman-teman, bagaimana caranya kita ngobrol santuy tapi bernas, untuk kemudian obrolan itu kita simpulkan tentang Cirebon yang masa lalunya harus menjadi kekuatan masa kini dan kekuatan masa depan. Cirebon punya bandara, Cirebon punya pelabuhan, Cirebon punya tradisi yang kuat, dan di era milenial, di mana generasi milenial adalah generasi yang near asset, generasi yang experienced, maka Cirebon menjadi punya peluang untuk menjadi salah satu gugusan teritorial yang kuat dan akan disinggahi oleh kaum milenial yang experienced. Kira-kira seperti itu, Mas Jadi Kampleng. Kalau mau bertahan di kampung halaman atau mau pergi lagi nih? Kira-kira. Bertahan dan tidak bertahan secara fisik itu bukan soal. Baik. Apalagi komunikasi zaman sekarang, gelombang longitudinal sudah merangsek seluruh kujur pori. Yang penting silaturahim jalan terus. Iya. Terima kasih Pak Awai. Terima kasih Mas Dani, terima kasih. Sahabat-sahabat yang hadir di sini juga terima kasih Bu Eti Herawati, terima kasih Mas Agus Gumung, terima kasih Mas Choi, terima kasih Pak Kiai, Mas Dadan, semuanya terima kasih. Kita akan sama-sama saksikan persembahan dari Pak Awai Enawar Turbulensi. Selamat menyaksikan. Jaya Langkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Datanglah, kau datanglah. Kami butuh arah, kami butuh peneguh. Kaum kusyuk menopang harap pada senandung kepastian duga, memastikan nasibnya, memastikan prasangka panjang dalam dengkur menekur pasrah. Datang tak dijemput, pulang tak diantar.
seperti nasib yang sekonyong-konyong tak bisa tunduk pada rencana, tak tuntas pada geliat kerja. Berjuta mulut menganga, balita merengek karena susu ibunya tak lagi bernutrisi, dan ujung pengabdian selalu berhenti pada nasib yang pasrah. Datang tak dijemput, pulang tak diantar, hanya sampai pintu gerbang kau selesai. Selebihnya kau kuras gerombolan sendiri. Aku terhuyung pada hilafku, membiarkan logika sesat pada jampe-jampe. Segala teori dan ayat suci tak bisa meretas nestapa, karena dibiarkan sendiri dalam tafsir tak terkendali. Sementara nalar meredup goyah. Datanglah kau padaku, datanglah para durjana mengibas harapan. Datanglah kau, datanglah kaum cerdik cendikia menakar logika. Kami telah menjadi celangkung, celangse mengungkung, celangkung, celangse dikungkung. Jangan kau pergi lagi. Kami butuh arah yang dibutakan sekolahan. Kami butuh harapan yang hanyut dalam peperangan penafsir. Celangkung bergerak, merangsek rumah-rumah penghuni, menyandra pikiran-pikiran, melumat iman dan logika, menyasar di sanubari. Celangkung berevolusi dalam genggaman anak muda. Celangkung mengunyah negeri lewat dupa, mantra, dan sesambat para kiai. Sementara harapan terus mengawang, doa tak mampu memberi apa-apa. Ketika harga-harga membumbung tinggi, istighosah hanya pengalih sementara. Pemerintah kembali hadirkan kebuntuan. Pokok pikiran dalam proses penganggaran adalah tikungan sunyi milik pribadi-pribadi. Anggaran negara hadirkan kerusakan. Kerusakan dibiarkan sembunyi di tengah lapang gersang. Anggaran negara biang ketidakseimbangan. Dan ketika lapar menjadi keseharian, celangkung kembali datang. Ini tentang cinta. Tapi ya cinta yang turbulen. Tiba saatnya ku katakan aku cinta padamu. Walau mendung ingkari cahaya, hatiku lurus tak peduli. Tiba saatnya ku bisikan aku siap meminangmu. Walau matahari menghalau hujan, hatiku sejuk untukmu. Tiba saatnya kumohonkan pernikahan denganmu. Walau kemarau merampas daun, jiwaku berbunga untukmu. Tiba saatnya jumlah anak kutanyakan padamu.
Walau inflasi terus melaju, jiwaku utuh tak ragu. Tiba saatnya kutimang bayimu, walau harga susu terus tak menentu, ku tahu cinta kita mampu. Tiba saatnya ku tawar sinismu, walau hati ini masih seperti dulu, ku tahu ada yang tak ku tahu darimu, kekasihku. Turbulensi kepada hati yang terkoyak. Entah mengapa situasi ini bersinggah lagi. Situasi sepi, tanpa mimpi, tanpa sanubari. Mendendang kitari sekujur diri, tanpa bisa ku tahu, ku halau, ku hindari. Sempat terpikir untuk berlari menuju ujung sepi, lewati segala pematang dan tebing-tebing yang meninggi, untuk dapati diri ini kembali, menata imaji ke titik sunyi. Harus dari mana ku mulai, kalau hari tak bisa berbagi, bahkan sepi tak terasa sunyi. Dalam irama hati sendiri, seperti di ujung udara tanpa daya, seluruh wujud terasa ringan dan hampa. Bila badai menghempaskanku pada tebing, tubuh dan jiwaku takkan teraniaya. Bila samudra menyeretku dalam ombak, ganggan dan plankton tak mendapat apa-apa. Entah mengapa situasi ini bersinggah lagi. Situasi sepi, tanpa mimpi, tanpa sanubari, tanpa bisa ku halau, ku hindari. Hanya sepi yang kuharapkan sunyi. Terima kasih. Baik, sahabat Nusantara, kita beri plus buat Pak Awai Nawar. Dan bagi sahabat-sahabat Nusantara yang hadir di gedung Ekraf Ahmad Juhara, akan kebagian buku Turbulensi, dapat tanda tangan langsung dari penyair. Ini ada Pak Soleh, Pak Habib Soleh, bisa ke panggung Pak, sini Pak. Ini sebagai pemain terbaik Liga Keturunan Qatar. Ini Habib juga Pak Habib Saleh, beliau salah satu pendidik Pak terbaik di Cirebon. Beliau bikin sekolahnya manusia. Silakan Pak Wai bisa memberikan langsung Pak Wai. Hadir juga orang Cirebon, ini ada mahasiswa UNJ Mbak Pipit Junior Pak Wai, ini dapat buku. Ini dan silakan Pak Wai. Perwakilan teman-teman Forkoci, mana teman-teman perwakilan Forkoci, Mas Idai, Mas Idai. Dari sini ke sana, sebelah geser. Iya, Pak Kiai beserta Mas Dadan dapat buku juga nih, Mas Deden. Sini Mas, ke atas panggung Mas. Iya, nanti terima kasih. Ini masih ada nanti di bawah. Pak Kiai, sini dulu kita foto bersama Pak Kiai. Ya, simbolis Pak Kiai, simbolis. Sini Pak Kiai. Baik, sahabat Nusantara, selesai sudah perbincangan pada malam hari ini. Hanya dengan kecintaanlah seni tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.